saya dalam posisi yang mengamati apakah ini betul karena agenda sepak bola, karena potensi-potensi bisnis, sementara situasinya ekosistemnya belum sehat. Nah, ini sebetulnya yang kemudian ada di benak publik. Ada apakah gerangan sehingga berbondong-bondong para pesohor ini masuk ke arena sepak bola? Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini saya mau bahas sepak bola Indonesia, dan yang namanya jagat sepak bola dalam negeri selalu sulit diprediksi atau sukar ditebak, terutama perkembangan yang terjadi di luar lapangan. Biasanya ini malah selalu lebih menjadi pusat perhatian dari publik dan menjadi pemberitaan, menjadi headline. Saya mau bicara tentang ramenya para pesohor yang membeli klub. Jadi ada lebih dari 1, 2, 3 yang saat ini namanya menjadi headline dalam berita-berita sepak bola. Para pesohor, para selebritas yang kini menjadi owner klub, pemilik klub. Sebut saja misalnya Raffi Ahmad dengan Rans Cilegonsnya, lalu juga Atta Halilintar dengan AHA PS Pati FC-nya, lalu juga Baim Wong sempat disebut-sebut akan masuk ke dalam lingkaran sepak bola. Terakhir Gading Marten juga membeli klub Liga 3 Persikota Tangerang, dan juga putra Presiden Kaesang yang menjadi pemilik baru dari Persis Solo. Nah, ini sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda di tahun ini dalam perkembangan sepak bola Indonesia, dan ini menjadi pusat perhatian, menjadi perhatian publik tanah air. Ada apa ini? Ada apa gerangan? Mereka, para pesohor, para selebritas itu tiba-tiba berbondong-bondong masuk ke sepak bola. Nah, kalau bicara sepak bola, dengan asas netralitasnya sebetulnya prinsipnya terbuka bagi siapapun. Jadi tidak ada batasan apapun. Sepak bola tidak pernah mengkotak-kotakan. Sepak bola sangat universal, sangat demokratis. Jadi mau siapapun dia boleh dan berhak masuk ke sepak bola, terlibat aktif di sepak bola. Termasuk selebritas, para pesohor itu boleh masuk di sepak bola, menjadi pemilik atau menjadi apapun. Soal selebritas saya agak sedikit tarik ke belakang. Bukan hal yang baru atau yang terjadi di dalam negeri saja, karena di luar negeri pun terjadi. Misalnya penyanyi legendaris dunia, popstar Elton John itu kan menjadi pemilik dari klub Inggris Watford ya. Itu Elton John, dan dia memang menjadi penggemar dari Watford sejak kanak-kanak, sejak kecil. Lalu kemudian saat dia menjadi seorang bintang pop dunia, dia akhirnya membeli Watford, menjadi pemilik Watford. Lalu selain juga Elton John, mungkin juga kenal, saya yakin teman-teman Gocek Bung Toel, terutama yang generasi saya, vokalis dari grup band rock legendaris Led Zeppelin, yaitu Robert Plant ya. Robert Plant itu sempat menjadi wakil presiden, juga menjadi pemilik dari klub di Liga Inggris, The Wolves. Nah, Robert Plant ini juga salah satu selebritas yang sudah duluan terjun ke sepak bola. Lalu kalau yang generasi sekarang, aktor-aktor yang sekarang zaman milenial, Ryan Nielsen ya sepertinya, yang menjadi pemilik klub dari Wrexham AFC. Ini klub divisi 5 atau level 5 National League di Inggris. Salah satu klub tertua di Inggris, dan bintang atau aktor film Deadpool ini kan jadi pemiliknya. Dia owner, membeli. Nah, kalau bicara selebritas lain, selebritas olahraga misalnya di dunia, kita tahu bahwa LeBron James juga punya saham di klub sepak bola Liverpool. Dia memiliki kepemilikan saham hanya 2%.
Lalu Kevin Durant punya saham 5% di klub sepak bola MLS, Major League Soccer Amerika. Nama klubnya Philadelphia Union. Lalu juga temannya sesama pebasket top, James Harden, yang terkenal khas dengan jenggotnya itu. James Harden juga memiliki saham 5% di klub sepak bola Houston Dynamo. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Selebritas pesohor masuk ke arena sepak bola bukan sesuatu yang baru. Bedanya di negeri sana, di luar negeri, ekosistem, iklim, atmosfer dari industri sepak bolanya sudah tertata, sudah lebih baik, sehingga kemudian masuknya mereka memang dalam konteks, dalam faktor sepak bola atau bisnis. Karena kita tahu bahwa sepak bola profesional adalah bisnis, industri sepak bola. Jadi masuknya mereka ke sepak bola memang pure faktor bisnis, faktor aspek bisnis olahraga. Kecuali tadi seperti Elton John yang memang ada kecintaan sejak kecil pada Watford. Juga vokalis Led Zeppelin Robert Plant yang memang juga ada kecintaan sejak muda pada klub Wolverhampton. Nah itu motivasi lain yang mendorong mereka masuk ke dalam klub itu. Nah ini yang kemudian jadi berbeda dengan apa yang terjadi ketika para pesohor kita tiba-tiba meluruk masuk ke arena sepak bola. Karena bukan mereka nggak suka sepak bola. Saya yakin Raffi Ahmad dan kawan-kawan itu suka sekali sepak bola, menggemari sepak bola. Tapi kita kan nggak pernah melihat kedalaman pengetahuan mereka dalam apa yang diucapkan ataupun apa yang dikatakan tentang peta sepak bola Indonesia. Peta sepak bola Indonesia kan harus diakui bahwa iklim, atmosfer, ekosistem sepak bola profesionalnya belum kondusif dalam konteks sepak bola industri, belum kondusif. Salah satu faktor yang membuat, katakanlah saya mengatakan kenapa belum kondusif, misalnya kepastian jadwal, lalu kepastian format kompetisi. Ini kan salah satu indikator bahwa sulit sekali industri olahraga atau industri profesional sepak bola jika yang namanya jadwal aja belum pasti atau tarik ulur. Izin aja juga selalu 50-50, apakah keluar atau tidak. Belum lagi format kompetisi yang bisa berubah-ubah tiap tahun. Nah, hal-hal seperti ini yang saya anggap, yang saya sebut bahwa hawa, iklim, atmosfer, dan ekosistem industri sepak bolanya belum kondusif. Sedang terus membenahi, terus merapikan walaupun nggak rapi-rapi. Nah, paradoksnya dalam kondisi yang belum kondusif itu, para pesohor ini masuk. Maka pertanyaannya, apakah para pesohor ini, para selebritas ini masuk murni karena alasan atau faktor sepak bola atau ada agenda lain, ada urusan lain gitu loh. Karena yang namanya bisnis sepak bola kan beda sama bisnis-bisnis pada umumnya. Bisnis sepak bola nggak bisa instan, butuh waktu lama. Nah pertanyaannya kan apakah para selebritas ini punya kesabaran yang cukup membangun sepak bola dari nol katakanlah untuk menjadi sebuah entitas klub sepak bola yang profesional dan profit. Ini kan butuh waktu, kesabaran, tahan banting. Karena di Indonesia ini kan sudah akrab pemio bahwa yang kelola klub-klub sepak bola itu orang gila sepak bola. Berdarah-berdarah tapi ya tetap aja betah kelola klub sepak bola. Entah kepuasan apa yang mereka punya gitu. Makanya seringkali dilabeli gila bola. Jadi balik lagi kepada selebritis para pesohor itu. Apakah karena murni faktor bisnis sepak bola ataukah ada agenda lain? Ini yang sebetulnya akan terjawab seiring waktu. Karena apalagi yang namanya Liga 2, Liga 1 aja kan proses bisnisnya aja, entitas klubnya aja kan belum. Kalau kita bilang belum memenuhi syarat yang disebut sebagai klub licensing profesional itu. Nah apalagi ini Liga 2 kan. Jadi butuh proses waktu yang lama sebelum kemudian
Ini seperti yang ada dalam bayangan ekspektasi banyak orang tentang bisnis sepak bola, industri sepak bola. Apalagi yang terakhir Gading Marten yang membeli atau menjadi owner baru dari Persikota. Ini kan klub Liga 3. Jadi istilahnya kalau roadmapnya dalam konteks bisnis sepak bola, Liga 3 ini masih jauh, masih panjang. Sabarnya harus seluas samudra gitu loh. Jadi kita atau saya dalam posisi yang mengamati apakah ini betul karena agenda sepak bola, karena potensi-potensi bisnis, sementara situasinya, ekosistemnya belum sehat. Nah ini sebetulnya yang kemudian ada di benak publik. Ada apakah gerangan sehingga berbondong-bondong para pesohor ini masuk ke arena sepak bola? Karena ini agak paradok. Ketika di era pandemi semua mengalami yang namanya kesulitan krisis ekonomi termasuk para seniman, para pesohor ini justru menggelontorkan uangnya membeli klub sepak bola. Jadi ini fenomena yang menarik, menurut saya fenomena yang tidak biasa. Saya sendiri merasa bahwa ini motivasinya nggak semata-mata hanya urusan bisnis sepak bola. Jadi kalau saya bilang bahwa mungkin kesimpulan atau saat ini saya melihat bahwa kedua pihak saling memanfaatkan. Sepak bolanya katakanlah mudah-mudahan dapat keuntungan dari popularitas para pesohor itu. Walaupun sepak bola selalu sudah dalam posisi yang kesohor sebagai olahraga nomor 1 dunia maupun olahraga nomor 1 di negeri ini. Tapi saya lihat juga para pesohor ini, para selebritas ini juga memanfaatkan sepak bola, menggunakan sepak bola untuk agenda-agenda atau kepentingannya gitu loh. Jadi posisinya ada mutualisme saat ini, tinggal waktu yang akan menjawab gitu loh. Karena peta sepak bola Indonesia adalah peta untuk orang-orang yang sangat tangguh, tahan banting, karena memang nggak gampang. Karena secara profesional industri itu tadi, ekosistemnya belum kondusif. Tapi ya kita apresiasi mereka mau terjun ke sepak bola. Semoga ada sisi positif yang lebih besar daripada sekedar saling memanfaatkan antara sepak bola dan para pesohor itu. Nah, ini situasi di mana tim nasional akan bertanding. Saya akan bahas tentang tim nasional setelah konten ini. Dan sekali lagi saya selalu mengingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola. Tetap di Gocek Bung Toel.